tentu kita kenal anak kita, padahal udah berapa tahun ada di rumah kita. Hari ini sebagai orang tuanya manusia, wajib hukumnya kenal anaknya secara psikis. Kisahnya 5 tahunan yang lalu, saya diundang wisuda S3 PAUD, pendidikan anak usia dini di UNJ, kampus saya di Jakarta. Teman saya 6 orang ibu-ibu lulus doktor PAUD, pendidikan anak usia dini. Munif, ayo kita prasmanan ini, tasakuran, Anda harus hadir, ngasih dong, berbagi dengan kita 30 menit. Tapi acara utamanya adalah prasmanan gitu. Hadir saya, ini makan kan? Oh iya, prasmanan itu makan. Saya terbang dari Surabaya ke Jakarta. Setelah kita makan, saya nyampaikan materi sebentar, saya bawa alat perekam ayah bunda. Saya tanya sama 6 orang teman saya yang sudah jadi doktor pendidikan anak usia dini. Pertanyaannya satu, begini pertanyaannya. Saya tahu kalian punya anak, Anda punya anak. Saya mau tanya satu, jawab jujur. Kepingin jadi apa anak Anda? 6-6-nya jawabnya rata-rata hampir sama. Wih, anakku yang SD nanti akan aku suruh les ini, les itu. Yang SMP ini, itu. Nanti yang SMA harus jadi ini, harus jadi itu. Semuanya sama jawabannya. Saya mendengar rekaman itu ketika kembali ke Surabaya. Kesimpulannya apa? Isi kepala para orang tua tersebut ingin ditumplek-blekan ke isi kepala anaknya. Bayangkan. Saya pulang, di rumah saya punya mbok namanya Bekni, kita manggil. Bekni, sini duduk sebentar. Ada apa Pak Munif? Saya mau tanya, Ali kelas berapa sekarang? Ada satu anaknya namanya Ali, kelas 4 SD Pak Munif. Bekni, saya mau tanya, jawab jujur. Kepingin jadi apa Ali nanti? Jawaban Bekni, kalau Ali mau kepingin jadi apa, ya terserah Ali Pak Munif. Yang penting ndak kurang ajar sama orang tuanya, ndak lupa sholat 5 waktunya. Kalau mau jadi apa, saya percaya sama Ali. Dalam hati dan pikiran saya, yang dokter itu Bekni, bukan 6 orang teman saya. Luar biasa. Ayah bunda, yang pertama, mau kita jadi orang tuanya manusia, syarat pertama adalah anak kita, bukan kita, titik. Kalau ada yang sama bakatnya dengan kita, orang tuanya, ya wajar keturunan kita. Tapi kalau beda, tolong ayah bunda, mohon saya, jangan ditarik-tarik supaya sama dengan kita. Sakit nanti anak kita itu. Nah, ini penting sekali. Betul ya ayah bunda ya? Nah. Ada seorang ibu melahirkan, maaf, dokternya malpraktek, di vakum terlalu keras. Apa yang terjadi? Sang bayi ada problem di tulang belakangnya. Akhirnya lahir dengan kondisi cerebral palsy, lumpuh, nggak bisa ngomong dan lain-lain. Bayi ini diberi nama Rick. Ketika menjelang remaja, cara komunikasi dengan orang tuanya pakai komputer. Ingin apa? Ikut olahraga terberat di seluruh dunia, namanya triathlon, lari, bersepeda, berenang. Gak mungkin anak lumpuh kayak Rick ikut triathlon. Orang tuanya bilang apa? Rick, mau ikut triathlon? Let's do it, kamu bintang. Kita lihat Rick
just the weight of the world. When your heart's heavy, I will lift it for you. Don't give up, because you want to be heard. If silence keeps you, I will break it for you. Everybody wants to be understood. Well, I can feel you. Everybody wants to be loved. Don't give up, because you are Don't give up. It's just the hurt that you hide. When you're lost inside, I'll be there to find you. Don't give up, because you want to burn bright. If darkness blinds you, I will shine to guide you. Everybody wants to be loved. Don't give up, because you are Don't give up. It's just the weight of the Ya, luar biasa. Kita beri aplaus untuk Rick dan anaknya. Nah, apa kesimpulan dari film tadi? Nomor 2. Kalau nomor 1 tadi, anak kita bukan kita. Yang nomor 2 adalah kita harus yakin. Kita harus yakin. Setiap anak yang dititipkan kepada kita itu dari Allah Ta'ala. Kita harus yakin mereka punya potensi. Mereka adalah bintang bagaimanapun kondisinya. Lihat ayahnya Rick. Tahu kan anaknya kondisinya tadi? Tapi kata ayahnya, mau ikut triathlon, let's do it together. Ayo kita lakukan sama-sama. Kamu bintang, nak. Lihat. Nah, ini mungkin yang sering kita hilaf. Potensi anak kita itu seperti koin. Ada berapa sisi, ayah bunda? 2. Sisi pertama adalah kemampuannya yang dimunculkan, kita lihat tiap hari. Bakatnya muncul, kepinterannya muncul. Alhamdulillah anakku hebat. Itu sisi pertama dari koin. Maaf, beribu maaf. Kita sebagai orang tua
hanya lihat satu sudut pandang, yaitu kemampuan anak kita untuk kita bilang anak kita cerdas. Kita tidak melihat sisi koin yang sebelahnya. Apa? Pengaruh. Bahasa Inggrisnya influence. Kita kadang-kadang nggak menyadari anak kita meskipun nggak bisa apa-apa, punya banyak masalah. Apakah masalah kesehatannya, apakah masalah kognitifnya, apakah masalah fisiknya, tapi kita jarang yakin bahwa insya Allah anakku punya pengaruh yang luar biasa untuk orang tuanya dan keluarganya. Influence. Di buku saya Orang Tuanya Manusia, saya minta izin sama teman saya SMA untuk menulisnya. Kalau ayah bunda baca, pasti ada cerita itu. Saya ditelepon waktu seminar di Sukabumi. Teman saya SMA 20 tahun lebih nggak ketemu. Munif, mampir ke rumah. Aku sekarang beli rumah di Sukabumi. Aku kerja di satu perusahaan keren. Mampir ke rumah, kangen. Saya bisa bayangin, wih teman saya ini dulu nakalnya minta ampun. Luar biasa, rebutan pacar sama saya, ya kan udah waduh, SMA itu. Ketika saya sampai di rumahnya, dibuka pintunya, ternyata 180 derajat beda. Rapi, wajahnya bersih, pakai baju koko, pakai sarung. Salaman sama saya, kangen aku. Saya bilang, ini ente kok alim. Bayangan saya ndak seperti itu. Kemudian dikenalkan istrinya, teman kita juga, yang saya dulu kalah rebutan, menang dia, ya udah. Kemudian masuk ke rumahnya, dipanggil anak pertamanya, Fatan, ada sahabatnya papa ini, ayo turun. Dia cerita teman anaknya sudah kelas 3 SMP mau masuk SMA. Saya tanya, kamu punya berapa anak? 2. Oh ya, adiknya mana? Ayo, ditarik tangan saya. Ditarik tangan saya. Dalam hati ini mungkin masih kecil, masih bayi. Lewat sebuah kamar, dibuka pintunya, ternyata Ahmad namanya. Duduk di kursi roda, penyandang cerebral palsy. Ketika pintu dibuka, Ahmad hanya bisa berteriak-teriak. Kedua sahabat saya ini langsung menciumi anaknya. Kemudian dia bilang sama saya, aku kalau ngomong sama anakku yang satu ini pakai bahasa hati. Kamu tahu Munif, aku dulu gimana? Dia bilang, uyah kacau balau ente dulu. Gara-gara anak ini lahir, Masya Allah, anak ini yang mendekatkan aku sama Allah Ta'ala. Anak ini, sukses anak ini, ngajarin orang tuanya untuk dekat sama Allah, sama Tuhannya. Influence, pengaruh. Ayo ayah bunda, lepaskan beban apa saja yang Anda punya selama ini pada saat meneropong bagaimana sosok anak Anda. Apakah anak Anda punya masalah? Apakah anak Anda macam-macam kondisinya? Kalau kita ikhlas, kita bisa lihat dari dua sisi. Ini hikmah dari Allah Ta'ala. Insya Allah kita akan bisa menjaga amanah ini sampai nanti di yaumul hisab. Kita akan ditanya sama Allah dan kita bisa mempertanggungjawabkan. Luar biasa. Ayo ayah bunda, sekarang dengan hitungan ketiga kita kasih aplaus untuk anak Anda masing-masing. 1, 2, 3. Anak Anda bintang. Itu. Coba kalau ada yang bawa handphone, langsung SMS. Kalau ada anaknya 7, langsung forward ke 7-nya. Coba ketik, nak, kamu bintang, nak. Nah, langsung dibales, bunda, emang kenapa ini? Ada apa ini? Nah, gitu kan. Ayah, kenapa ini? Nah, gitu. Lihat pengaruh. Oh.
Oh, baik sekali. 不喝了，不喝了，妈妈喝饱了啊，喝饱了啊，最后一次好不好？啊，好，喝饱了，喝饱了。宝宝在干嘛呢？ Ya. Oke. Yang ketiga. Perhatikan, yang pertama adalah anak kita bukan kita. Yang kedua, setiap anak kita adalah bintang. Yang ketiga, anak kita punya fitrah. Lahir, punya fitrah, diberi sama Allah Ta'ala. Bahasa lainnya bakat. Ingat, bakat itu potensi. Potensi itu nggak kelihatan, terpendam. Potensi harus dipantik, bakat harus dipantik. Dengan apa? Pola asuh yang tepat dan berpengaruh. Ingat, bakat yang sudah diberikan Allah Ta'ala kepada anak kita bisa nggak muncul, bisa. Gara-gara apa? Pola asuh yang tidak tepat. Bisa. Benih bisa muncul menjadi tunas dan pohon yang besar, tapi bisa juga tidak muncul. Ayah bunda, bagaimana pola asuh yang benar? Meskipun master saya PAUD, tapi untuk hari ini saya tidak pakai teori-teori dari Vygotsky, Skinner, dan lain-lain. Saya pakai sebuah teori 1400 tahun yang lalu. Kita lihat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan sebuah konsep pendidikan yang luar biasa. Lihat, anak dalam 7 tahun pertama adalah raja. Siapa yang pernah ketemu raja, ayah bunda? Status itu. 7 tahun kedua turun statusnya dari raja jadi pembantu. 7 tahun ketiga naik lagi menjadi wazir, konsultan. Rasulullah memberikan penjelasan apa yang dimaksud raja, pembantu, dan wazir. Lihat nih, biarkanlah anak-anak kalian bermain dalam 7 tahun pertamanya. Ternyata kerajaan itu adalah kerajaan bermain. Didik dan bimbing di 7 tahun kedua. Maksudnya pembantu adalah mulai belajar. Ada bimbingan, ada pendidikan. Dan di 7 tahun ketiga anak kita akan selalu bermusyawarah untuk menjalankan tugasnya. Responsibility. Nah, saya punya pernyataan, nanti saya balik. Apabila 7 tahun ketiga ingin berhasil, siapa yang kepingin anaknya saat dewasa berhasil? Angkat tangan semua. Saya doakan insya Allah berhasil dunia dan akhirat. Maka 7 tahun pertama harus berhasil pola asuhnya. Syaratnya 7 tahun pertama harus berhasil. Jadi kalau 7 tahun ketiga mau berhasil, yang kedua berhasil. Syaratnya yang pertama berhasil. Saya balik. Apabila 7 tahun pertama dilewati oleh orang tua dengan cara yang salah, raja dipendeli, raja ratu dibentak, lari sana lari sini, tidak kuat ini, bentak kayak tadi opera ya kan. Wah. Kita dipecat sebagai hamba, kurang puas, dipendeliin, dibentak, diceples, dijiwit. Kita harus beristighfar sama Allah kalau itu terjadi. Maka 7 tahun kedua orang tua banyak ngalamin hambatan komunikasi. Ayo nak, sudah maghrib, matiin TV. Anak kita jawab entar. Pegel hati, iya kan? Setiap diomongin bantah. Pernah terjadi? Pernah. Tuh. Akhirnya di 7 tahun ketiga anak kita
sudah kehilangan kepercayaan dan moral. Dan kita ketika sudah punya anak dewasa, kita sudah masuk dalam kondisi depend on, tergantung. Tapi anak kita goib sudah. Banyak orang tua dulu telepon sama anaknya, nak kangen ayah, belanja kurang tak ya, repot sibuk, bayangkan. Gitu. Coba ayah bunda, saya punya film bagaimana Raja dan Ratu. Cocokkan apakah seperti anak ayah bunda. Lihat. Nih, Raja dan Ratu. Tuh. I want one. He cut off his head. Christmas on my doll. I need help. You know, over the piano, keep your feet off the piano. Keep your feet off the piano. Keep your feet off. Oh. Hey, no. Give me this. Give me the Leave it alone, okay? Hey, you get off those grapes. Stop climbing the grapes. Stop climbing. Stop. Hey, you come here. Hey, come here. Nigga, give me that bass. Nigga, put down that bass. Iya, ada yang nanya seperti itu? Ada, itu anakku itu Pak Munif ya, kayak gitu. Di rumah tidak bisa tenang. Nah, coba perhatikan ayah bunda. Ada ahli otak namanya Benjamin S. Bloom. Dia meneliti, kenapa sih kok di 7 tahun pertama itu dibilang raja, ternyata letaknya pada perkembangan otak. Ternyata perkembangan otak anak kita dan kita ini sampai nanti kita meninggal persis kayak bangun sebuah rumah. Saya mau tanya, kalau rumah dibangun apanya dulu? Pondasi. Yang kuning oranye ini pondasi. Pondasinya harus kuat. Kalau pondasinya kuat, rumah yang dibangun di atasnya mau 100 lantai nggak ada masalah, kuat, kokoh. Tapi kalau pondasinya rapuh, jangankan 2 lantai, 1 lantai kena angin sedikit ambruk. Lihat pembangunan pondasi di ilmu otaknya namanya membangun anyaman sinapsis. Sinapsis adalah satu sel ketemu sama satu sel nyambung, krik. Nah, itu sinapsis. Kapan mulai dibangun? Mulai di kandungan sampai usia 7, 8, 9 tahun. Oleh ahli dikatakan inilah golden age, usia emas. Dan memakan waktu 80% dari total perkembangan otak. Jadi ayah bunda, singkatnya, anak kita nanti keren jadi dokter, jadi apa saja, itu hanya kebagian 20%-nya saja. Dan itu mulai kelas 4 SD rata-rata. Yang terpenting adalah kelas 3 SD sampai bayi. Itulah pondasinya. Kalau rapuh pondasinya, susah. Karena di usia itu otak sedang dahsyat berkembang. Kalau nggak percaya, saya mau tanya, siapa di ruangan ini yang punya bayi? Angkat tangan. Nah, ada. Kalau pulang, beri kertas putih. Diapain kertas itu sama sang bayi? Oke, sebelum dimakan diapain? Oh, diremet-remet. Lihat, otaknya berkembang. Dia kepingin tahu apa ini. Kurang puas, dimakan. Bayi. Kalau anak Anda yang SMP, SMA dikasih kertas putih terus diremet-remet dimakan, periksakan dokter. Bukti kalau otak anak usia dini berkembang. Kita lihat ini. Here we go.
Here we go. Oh. Nah, kalau anak Anda yang SMP SMA dikasih koran terus ngekek kayak gini, periksakan ke dokter. Nih, lihat, ini bukti kalau anak usia dini otaknya membangun pondasi luar biasa, pola asuh. Itulah Rasulullah bilang raja dan ratu. Saya pernah stadium general di PAUD UNJ. Saya menggunakan sebuah riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu ceritanya Rasulullah mau sholat duhur, rapi bajunya, rumah dan masjidnya kan dekat. Ketika dibuka pintunya, anak-anak kecil ada di depannya. Ditariklah jubah Rasulullah. Ayo Rasulullah, kita main onta-ontaan, main kuda-kudaan. Karena anak-anak ini sering ngelihat Rasulullah jadi onta, jadi kuda yang nunggangin cucunya, Imam Hasan, Imam Husin waktu kecil. Sama sepantaran sama anak-anak ini. Langsung Rasulullah bilang apa? Oh, mau main onta-ontaan? Ayo jadi onta Rasulullah. Anak-anak itu menaiki punggungnya satu persatu. Sahabat nunggu di masjid, sudah masuk waktu duhur. Kok tidak datang Rasulullah? Bilal disuruh manggil. Ketika Bilal menghampiri Rasulullah, mencari dan melihat Rasulullah jadi onta, Rasulullah bilang gini, Bilal bilang gini, ya Rasulullah, sekarang waktunya sholat duhur, banyak sahabat sudah nunggu di masjid. Kata Rasulullah, Bilal, tolong carikan buah kenari yang segar. Waktu itu buah kenari disukai sama anak-anak. Bilal tanya, untuk apa? Sudah, cepat carikan. Gak lama dapat. Langsung Rasulullah bilang apa? Ayo anak-anak, pilih mana? Onta yang tuah renta ini atau buah kenari yang segar? Anak-anak pilih buah kenari. Diturunkan satu persatu anak-anak kecil dari punggung Rasulullah yang mulia dengan lemah lembutnya. Setelah itu Rasulullah pergi ke masjid untuk sholat duhur. Itu riwayatnya. Ada beberapa versi, tapi seperti itu. Saya analisa, lihat ayah bunda. Pertama, bermain. Kalau mau jadi orang tuanya manusia dan punya anak usia dini, tolong ajak bermain, layani kebutuhannya akan bermain. Kadang-kadang kita ndak adil. Pulang kerja, anaknya sudah siap mau main bawa sarung ya kan? Ayo main capek, target kantor nggak terpenuhi. Ya. Kalau guru main RPP belum selesai, ya kan? Nggak dianggap. Tapi Rasulullah mau sholat, diajak main. Kalau kita lihat peringkatnya kan dahsyat, harus sholat didahulukan. Tapi karena yang dihadapi adalah raja.